Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur untuk malam hari ini oleh kemurahan Tuhan. Kita dapat bersama kembali dalam ibadah doa malam kita. Mari kita akan siapkan hati, pikiran dan hidup kita bersama untuk kita dapat bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Kita akan naikkan doa kita sebelum kita mengawali dalam ibadah kita malam hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan bagi kami bersama sepanjang hari ini. Tuhan telah menolong kami, bahkan kalau sebentar kami akan mengawali dalam ibadah doa kami, memberkati kami bersama dalam pimpinan Tuhan. Kuasai hati, pikiran dan hidup kami bersama untuk kami boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami akan awal ibadah kami malam hari ini. Amin. Kita naikkan pujian nomor 103. Bapa, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku dari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, amin, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, amin Tuhan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar kasih setia-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu Yesus dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, ampuni segala kelemahan dan pelanggaran kami Tuhan, layakkan hidup kami untuk menyembah dan bersyukur. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jamah hati dan hidup kami Tuhan, kuasai batin dan hidup kami Yesus, kami mau menyembah. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah dan lawat hati kami, hati dan setiap hidup kami Tuhan. Kami menyembah, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih buat hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya, kami memuji, kami menyembah, kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Jamah setiap batin dan hati kami Yesus,
kuasai kami Bapa dengan pimpinan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi badan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh.
Bangsa dan negara kita, para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat pemerintah, DPR RI, para menteri, mereka-mereka yang duduk dalam pemerintahan, baik tingkat provinsi, kota, kecamatan, sampai desa, biar Tuhan tolong pemerintahan bangsa Indonesia ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam kemurahan Tuhan, bahkan juga Tuhan kiranya memberkati pemerintahan
kota kita, secara khusus untuk Lamongan, dalam para pemimpin kota kita, mereka memperjuangkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19, biar Tuhan turut campur tangan, mereka-mereka yang terjangkit, biar Tuhan sembuhkan dalam kuasa Tuhan, mereka-mereka yang hari-hari ini juga bekerja, berada di garis depan untuk para medis, untuk juga aparat-aparat yang lain, aparat keamanan, Tuhan berkati, Tuhan tolong semuanya bagi kebersamaan dalam hidup berbangsa dan bernegara, terlebih juga untuk jemaat Tuhan, kita juga doakan biar iman mereka tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Kita tetap berharap pada pemeliharaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk boleh kehendak Tuhan terjadi atas setiap kita. Kita yang hadir malam hari ini, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah masing-masing, Tuhan juga akan memberkati. Minta malam hari ini Bu Sherly untuk menaikkan doa syafaat. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Penyertaan-Mu sepanjang hari ini hingga malam hari ini Tuhan, selalu kami rasakan. Anugerah-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, segala kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan. Biarkanlah setiap puji, sembah kami pada malam hari ini naik di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, terlebih menjadikan kekuatan yang baru bagi kami semua di tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kembali kami bersatu hati, duduk di bawah kaki Tuhan untuk menaikkan doa kami, kerinduan kami untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami. Urapan-Mu Tuhan, dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan. Asalkan kami mau tetap pegang janji Tuhan, asalkan kami mau tetap setia di hadapan Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Jemaat-Mu mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia Tuhan, juga Tuhan berkati mungkin yang saat ini sedang mengalami sakit, yang mengalami susah hatinya Tuhan, yang mengalami kelemahan iman, Tuhan tolong, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup memberikan penghiburan, bahkan Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Walaupun juga sampai saat ini kami belum bisa beribadah bersama-sama di tempat ini dengan adanya kondisi ini Tuhan, tapi kami yakin Tuhan selalu menilik kami satu persatu Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan lawat bangsa kami. Kami mohon Tuhan, Tuhan lawat kota kami Tuhan. Situasi yang semakin hari semakin sulit ini Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang merasa takut, merasa khawatir, tapi kami yakin Tuhan, di saat kami mengandalkan Tuhan, di saat kami mau berserah kepada Tuhan,
Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu melindungi kami Tuhan. Juga Tuhan berkati Tuhan dari pemerintahan pusat sampai daerah. Juga Tuhan berkati mereka semua Tuhan, tim medis, para medis yang berjuang di garis depan untuk menanggulangi adanya virus corona ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berikan kesabaran hati, berikan kerendahan hati, berikan kesehatan yang baik buat mereka semua Tuhan, sehingga mereka mampu untuk menolong anak-anak Tuhan dimanapun yang terjangkit virus ini Tuhan, sehingga mereka semua menjadi sembuh Tuhan, dan kondisi ini bisa berjalan dengan baik Tuhan. Juga aparat-aparat yang ada, keamanan yang ada Tuhan, juga Tuhan terus berikan kekuatan, berikan kesabaran Tuhan, sehingga kondisi ini bisa berjalan dengan baik kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan kota kami Lamongan ini Tuhan, biarkanlah Tuhan juga terus menjaga kota kami ini Tuhan. Anak-anak-Mu juga semuanya Tuhan, juga Tuhan jagai Tuhan. Biarkanlah kami memiliki tubuh yang sehat, asalkan kami mau tetap mengikuti aturan yang ada, terlebih kami mengikuti aturan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang penuh dengan permohonan kami Tuhan, biarkanlah kehendak Tuhan saja yang jadi, karena kami tahu Tuhan, kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami, dan kami tahu Tuhan, rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Tuhan terus berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Biarkanlah firman yang disampaikan hamba-Mu menjadikan kekuatan bagi kami untuk kami mampu melewati hari-hari yang semakin hari semakin sulit ini Tuhan. Amen. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan terus urapi, biarkanlah semuanya Tuhan yang disampaikannya itu semua berasal dari Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, permohonan kami ini Tuhan, juga ucapan syukur kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang di rumah, bagaimana, apakah sudah siap dengan Alkitabnya? Mari kita mempersiapkan semuanya itu dengan teliti supaya kita bisa mendengarkan dengan tanpa gangguan. Kalau semua sudah siap, itu enak kita mendengarkan dan tinggal untuk kemudian mencocokkannya ya. Mari kita akan membaca bersama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 pasal 5 ayat 12 maksud saya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 25 jikalau kita mencukupi jamnya ini nanti ya. Kita baca lebih dahulu ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga
orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sampai sini dulu, amin. Nah saudara, Roh Kudus itu bekerjanya memiliki radius yang sangat luas. Dan kita melihat kesembuhan, pengusiran kuasa setan, dan lain sebagainya, meneguhkan tentang pekerjaannya dan tentang penggenapan dari Tuhan Yesus yang tatkala belum naik ke sorga, beliau sudah menyampaikan akan dikirimkan Roh Kudus yang akan menolong, yang akan menghibur, dan yang akan melengkapi dengan kuasa. Kita melihat perkembangan berikutnya adalah, tadi kalau orang sudah percaya, ya ada sebuah semangat yang luar biasa, mereka selalu membangun sebuah persekutuan. Dalam persekutuan itu dipecahkan firman Tuhan, diuraikan, dan ini merupakan bagian tugas dari para rasul terutama, yang menguraikan sehingga jelas apa yang terjadi waktu itu, sehingga mereka tidak merasa gamang, takut, atau ragu-ragu untuk menerima Kristus itu. Lalu kemudian kita melihat perkumpulan mereka itu begitu rupa, dari pertama kali secara sembunyi-sembunyi mereka berkumpul, tatkala Roh Kudus memenuhkan mereka, tumbuh satu keberanian yang luar biasa, sehingga mereka berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat, berkumpul di Serambi, bukan di dalam. Lalu tentu hal ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat pada waktu itu. Yang tadinya mereka itu dikejar-kejar, terbirit-birit dalam ketakutan, dan memakai cara apapun untuk bisa menutupi mereka. Yang kita lihat saja pada waktu itu Petrus dia mencoba untuk bisa menutupi identitasnya dengan 3 kali menyangkal. Dan yang lainnya pun demikian juga. Jadi formasi dari rasul-rasul ini yang sebagai murid itu hilang sama sekali. Tetapi kita melihat dengan kepenuhan Roh Kudus mereka dikembalikan. Petrus yang tadinya menjadi motornya penggerak, mereka diajak untuk pergi melaut kembali, memancing ikan. Nah, mereka sama-sama karena merasa satu nasib, sepenanggungan. Mereka adalah orang-orang yang dicari. Rasanya itu kalau takut itu kemudian mereka bergabung, ada sedikit keberanian. Tapi itu sifatnya adalah jikalau bisa berkumpul, berkerumun dengan banyak orang yang sehati, yang senasib. Dan itu tidak akan bisa bertahan lama. Itu adalah berdasarkan kekuatan daging saja, atau kekuatan jasmaniah, atau hanya sekedar emosi sesaat. Tapi lain, setelah sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka berani terang-terangan. Disebutkan orang-orang lain tidak ada yang berani. Kenapa? Sebab orang lain yang ada di sini adalah mereka yang belum terima Kristus. Mereka masih dalam kondisi yang biasa. Mereka masih tergantung kepada rasionya sendiri, logikanya sendiri. Kalau mereka nanti bergabung, tentu mereka akan menjadi orang yang didakwa dan dicari-cari kesalahannya. Tetapi tidak dapat dipungkiri mereka itu sangat menghormati kelompok yang baru ini. Ini memang sesuatu yang sangat dilematis bagi mereka. Kadangkala kita juga demikian. Kita sebetulnya kepingin untuk bergabung di dalam iman Kristiani.
tetapi kemudian takut sekitar kita, takut tetangga kita. Padahal sebetulnya tidak ada masalah apa-apa. Hanya kita belum berani melangkah di dalam situasi dan kondisi yang baru. Saya dulu waktu terima Kristus pertama kali demikian juga. Tetapi akhirnya setelah bisa masuk dan kemudian adakan penyesuaian, banyak mereka yang bersaksi setelah masuk dalam penyesuaian, mereka bisa merasakan sesuatu kesukaan dan perubahan yang luar biasa. Dan ini yang menilai adalah orang luar. Saudara sekalian, jadi kita bisa melihat mereka mengisi karakter dari kehidupan yang baru yang ada di sekitar kota mereka. Mereka menyumbangsihkan sebuah pola kehidupan yang lain daripada yang lain. Semangat memberi ada, semangat untuk mengasihi ada, semangat untuk bisa memberikan satu sapaan dan memberikan kata-kata yang menghiburkan ada. Dan mereka tidak hanya berbicara, tapi mereka dapat dilihat, dapat diamati kelakuannya sehari-hari. Itu sebabnya mereka antara mau bergabung, tapi takut, tapi tidak bisa dipungkiri mereka sangat menghormati kelompok yang baru ini. Perhatikan saudara, karena itu kita perlu memberi ruang gerak Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kita ini, supaya Roh Kudus itu memerintah kita, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13, kita baca lagi itu, supaya kita lebih jelas. Filipi 2 ayat yang ke-13, karena Allah lah, perhatikan, Allah yang mengerjakan, yang bekerja, berkarya di dalam kamu, dalam kita semua, baik kemauan maupun pekerjaan menurut keredlaannya. Kita perhatikan kemauan maupun pekerjaan. Tiap-tiap manusia tidak lepas dari kemauan. Adanya kemauan itu memberikan dorongan-dorongan dan membangun sebuah kreativitas. Sehingga kemudian tumbuh idealisme yang bekerja begitu rupa untuk kemudian menyemarakkan situasinya. Jadi Allah yang bekerja. Berilah tempat kepada Allah. Berilah tempat kepada Roh Kudus yang diperintahkan Yesus untuk bersama-sama dalam kita, menolong kita, supaya tatkala Allah itu bekerja di dalam diri kita, bekerja di dalam hidup kita, mengatur dan menata, maka selain kita itu punya akal di dalam upaya kita, maka akan lebih dicerdaskan lagi oleh Tuhan. Sebagaimana kita melihat kisahnya waktu Bani Israel membuat kemah pertemuan. Alat-alat perlengkapannya diukir begitu rupa, luar biasa indahnya, dan bagaimana mereka sempat untuk belajar ukir-ukiran, untuk belajar memperdalam sesuatu pengalaman. Karena mereka waktu itu masih dalam perjalanan dari Mesir itu berpindah-pindah terus. Tetapi disebutkan di sana, Bezaliel dan Aholiab dipenuhkan Roh Kudus dan memiliki sebuah keahlian untuk melaksanakan perintah petunjuk Allah di dalam membuat perlengkapan-perlengkapan untuk ibadah itu. Kita melihat jangan dibatasi karya Tuhan itu. Sebab kita tahu kepandian itu bisa kita ambil, kita cari, bukan saja di bangku kuliah, bangku sekolah, tetapi juga tatkala kita duduk bersama dengan Allah, semesta yang kita hadapi tiap hari itu merupakan guru kita yang mendidik kita. Coba kita baca bersama di dalam kitab Amsal, Fatsal yang ke-8, ayat yang pertama. Bukankah hikmat berseru-seru, perhatikan itu.
Pengertian berseru-seru itu adalah memberikan suara, memberikan tanda kehadirannya ada di situ, menegaskan tentang entitasnya, dan kepandaian memperdengarkan suaranya. Hikmat berseru-seru, hikmat itu menyiarkan, hikmat itu menyampaikan, hikmat itu mengajar, hikmat itu memberi diri untuk dikenali dan diketahui. Plus kepandaian, memperdengarkan suaranya. Ini bahasanya sangat puitis sekali. Karena itu kita perlu banyak belajar di sementara kita hidup, bukan hanya belajar di dalam ruang kelas saja. Di mana kita kemudian belajar saat kita sekolah, saat kita kuliah, tapi kita mempunyai ruang yang luas, yaitu kesemestaan yang ada ini dengan guru besar kita adalah kuasa Roh Kudus. Dan ini luar biasa. Karena itu masyarakat yang ada itu pun dikejutkan dengan apa yang menjadi bagian dari kecerdasan mereka, para rasul-rasul itu. Dalam Fatsal yang keempat itu, kita melihat ayat yang ke-12. Petrus berani mengatakan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, saudara, kita lihat bahwa orang-orang yang sangat sederhana dilihat dan dituntut oleh mereka pasti bisa akan ditundukkan, dikalahkan dengan ancaman, dengan tekanan, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya kita melihat justru dia memberikan satu khotbah yang disampaikannya dan langsung memberondong dengan berbagai hal yang membuat mereka itu rasanya seperti tidak bisa bertahan lagi. Sampai klimaksnya kita lihat rasul-rasul itu mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang di dalamnya diberikan kepercayaan untuk memberikan penyelamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Sangat luar biasa, saudara ya. Jadi kita melihat di sini bahwa mereka disertai dengan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Maka itu tidak heran pada Fatsal yang kelima tadi, kita mendapatkan berita ayat yang ke-13 dari Fatsal 5 Kisah Rasul ini, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, kecuali takut mungkin mereka juga tidak sanggup untuk bisa menerima perkataan-perkataan yang penuh dengan wibawa dan juga kaya dengan pengungkapan itu disertai dengan bahasa yang sangat dimengerti oleh mereka. Itu sebabnya mereka menghormati orang banyak, dihormati oleh orang banyak. Luar biasa, saudara. Karena itu serahkan diri kita kepada pimpinan Roh. Kalau Roh itu mengajak kita untuk menyembah, sembahlah Roh itu. Kalau Roh itu mengajak kita untuk baca Alkitab, bacalah Alkitab itu. Kalau Roh itu mengerjakan kegiatan yang begini begitu dan lain sebagainya sesuai dengan Filipi 2:13 tadi, lakukanlah itu. Jangan takut karena Allah nanti akan mengerjakan semua dan menolong kita semuanya. Satu kali waktu saya sedang hendak pelayanan ke desa yang namanya desa Karangbinangun dulu ya. Karangbinangun. Itu jaraknya 10 kilo lebih ya dari Lamongan. Kemudian tiap Sabtu anak-anak itu, jemaat yang ada, pemuda itu sudah memberikan sepedanya ditaruh di gereja hari Sabtu itu untuk
pagi minggunya saya pakai melayani di desa. Nah saudara, waktu malam itu, Sabtu malam saya sedang berlutut, ada suara yang mengatakan, pakailah apa yang ada padamu. Ya, jelas sekali. Pakailah apa yang ada padamu. Jadi saya mesti melayani dengan apa yang ada pada saya. Saya mesti nggak punya sepeda. Maka saya mengikuti itu dengan rasa takut sebab roh Tuhan bekerja, roh kudus berbicara. Sepeda semua tidak saya sentuh. Pagi saya mencoba mengukur perjalanan itu kira-kira berapa jam. Biasa dengan perahu itu 3 jam naik perahu itu. Tapi kali itu saya berjalan. Saya mesti pagi 4:30 saya berjalan. Dan ternyata 2,5 jam saya lebih cepat daripada perahu, saudara ya. 2,5 jam. Tuhan juga tahu kalau saya itu sudah tidak mampu untuk berjalan balik. Tuhan tahu, Tuhan menyuruh seseorang itu untuk mengikuti. Satu pemuda mengikuti saya, tahu-tahu begitu saya masuk ke tempat kelurahan yang dipakai untuk ibadah pada waktu itu, saya baru duduk, saya baru menyeka keringat, tidak tahunya dia datang. Saya tanya, kenapa? Kok kamu menyusul datang? Saya lihat karena Bapak berjalan kaki. Ya, saudara, saya lihat, saya tadi sudah mengukur, kira-kira bisa balik apa tidak. Rasanya betis itu sudah kencang semua uratnya. Tapi kuasa Tuhan tahu sampai sebatas mana. Itu sebabnya penggenapan yang ada dalam Filipi 2:13 itu, Allah yang mengerjakan segala sesuatu semua. Dengan siapa? Dengan kuasa Roh Kudusnya. Dan pada kemudian saya mendapatkan berkat sepeda, saudara. Saya memang pantang untuk mengeluh, memang tidak berani untuk mengeluh kepada siapa-siapa. Ya, selama saya melayani itu, sampai kemudian tatkala sudah mapan semuanya, artinya saya memiliki kehidupan yang normal, makan kenyang, semua apa yang ada, cukup ada, begitu saja. Kemudian saya ceritakan kepada jemaat tentang keberadaan saya dahulu. Jemaat ada yang menangis, dan ada yang berkata, kenapa Om tidak mau mengatakan kepada saya pada waktu itu? Saya mengatakan, kalau saya ngomong pada waktu itu kesannya berbeda. Saya kan dalam proses dididik oleh Tuhan. Jadi saya mesti mengalami ini, supaya nanti ke depan, bagi yang lain-lain, maka sudah ada gereja yang mapan, dan tidak usah lagi mengalami kayak saya, tapi penderitaannya masih ada pada bentuk yang lain. Nah saudara, bukan hanya karena Anda punya kendaraan saja, tapi nanti kesulitannya ada pada yang lain. Nah saudara, menurut pada pimpinan roh, pimpinan dari kuasa Rohul Kudus itu perlu. Kita melihat di sini, mereka tergerak, mereka kemudian ada rasa cinta kepada Tuhan, lalu kemudian kalau mereka berputar-putar pada logika dan rasionalitasnya, kalau nanti berkumpul, lalu kemudian diserbu oleh tentara Romawi, bagaimana? Kalau ini menjadi pikiran mereka, tentu tidak akan mungkin terjadi sebuah perkumpulan yang kemudian bukan ditakuti, tapi dihormati oleh kelompok massa yang banyak. Tapi oleh karena ia melakukan gerakan dari kuasa Roh Kudus itu, mereka berkumpul bersama, dan banyak orang melihat kelompok yang satu ini lain. Karena itu nanti sejamannya Rasul Paulus disebut namanya itu Kristianus, ya, karena itu diambil dari terapan murid-murid Kristus, begitu maksudnya. Jadi bukan agama. Yesus tidak pernah menurunkan agama, karena kita perlu di dalam sebuah negara itu ada penataan supaya semua jelas dalam pengaturan, dalam pengawasannya. Maka
kemudian dijadikanlah agama Kristen. Nah, saudara, kembali ke sini, makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 14 itu, baik laki-laki maupun perempuan. Dulunya 3.000. Tambah lagi jadi tambah 5.000. Itu laki-laki saja sebutannya. Tapi tambah lagi di sini, bertambah lagi dengan perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Berarti kita melihat sengatan dari kepenuhan Roh Kudus itu begitu sangat membangkitkan, seolah-olah sebagai serum pembangkit yang membuat semuanya itu bisa melakukannya. Dan tentu saya yakin mereka juga heran kenapa bisa melakukan semua itu. Sebab tentunya saudara yang pernah dipimpin Roh Kudus, yang di dalam pimpinan Roh Kudus melakukan apa yang dimintakan oleh Roh Kudus, tentu juga akan heran. Kenapa kok saya bisa? Dan lain sebagainya, saudara. Saya punya om dari istri saya, beliau seorang hamba Tuhan, pernah bersaksi, dia mengatakan kepada saya, dia katakan, Daniel, saya heran, saya itu sebetulnya waktu naik motor itu melewati jembatan yang tidak mungkin bisa dilewati, kecuali rusak juga lumpur. Saya lalu termangu-mangu di situ. Tatkala saya sadar, kok saya sudah ada di seberang. Nah, saudara, ini bukan merupakan guyonan, bukan merupakan khayalan, tetapi ini kenyataan. Roh Kudus bekerja juga seperti itu. Tatkala saya juga melayani di satu tempat lagi yang namanya Dusun Gumo, itu lewat banyak sekali tambak-tambak. Jadi saya pakai sepeda motor. Sudah ada berkat sepeda motor, hujan gerimis, saya pulang itu waktu jam 7 malam. Sampai di situ, satu tempat, itu kira-kira jam 8:30, macet. Karena hujan begitu rupa. Lalu sepeda motor itu saya biarkan berdiri saja. Saya ungkit berapa kali, saya cabut, tidak bisa. Saya duduk, tempat yang sepi itu ada warung yang sudah ditutup, tidak ada orangnya. Saya jongkok di situ, saya cuma memuji nama Tuhan, bersyukur. Tidak ada juga rasa takut, gelap sama sekali. Tahu-tahu tidak berapa lama, saya sudah 2 jam di situ. Itu ada sepeda motor yang dari jauh, suaranya sudah kedengaran sekali, lalu berhenti tepat di dekat sepeda motor saya dan dia bertanya, ada apa mas? Karena waktu itu saya masih muda, ya. Ini loh, sepeda motor saya tidak bisa saya cabut. Ya. Langsung dia turun, loh nyabutnya itu kok enak saudara. Saya malu ya, saya punya tenaga masih betul-betul full. Tapi tidak bisa, sudah kayak goyang kiri, goyang kanan, tarik, tidak bisa. Dia cuma sekali sentak saja sudah lepas. Lalu dia ngomong, nanti tolong lewat jalan yang sudah saya buat, karena lumpurnya sudah menyibak sedikit. Ikuti itu saja. Lalu saya tanya, loh sampean dari mana? Surabaya. Apa sana enggak hujan? Hujan. Saya berangkat ini juga hujan. Kenapa kok mau pulang ke sini? Saya enggak tahu kok ada kegerakan. Saya kepingin pulang gitu istilahnya dia. Enggak tahu saya kok tergerak kepingin pulang. Di situ hanya saya yang tahu Roh Kudus menggerakkan dia. Rupanya 2 jam perjalanan. Itu saya tunggu dengan tidak merasakan sesuatu hal. Itu Roh Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Dan setelah saya bisa mengendarai motor itu, saya kemudian lewat bekasnya dia itu, menampakkan sepeda motornya, ya ternyata memang mudah, tidak sesulit apa yang semestinya jikalau tidak ada bekas tapak itu. Saudara sekalian, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya seperti itu.
bukan sekedar glosolalia saja. Maka nyatakanlah daripada buahnya dikenali pohonnya. Jadi kalau itu Roh Kudus yang bekerja, mesti berbuah juga buah-buah roh itu. Pelayanan makin semangat, pengabdian makin semangat, tahan menderita, kemudian pengertian-pengertian ditambahkan. Tadi disebutkan di dalam kitab Amsal tadi, bahwa hikmat berseru-seru, dan juga pendidikan itu memberikan pengajaran. Jadi kita bisa belajar dengan lingkungan kita yang banyak, dan yang menerjemahkan situasi-situasi yang kita hadapi itu adalah Roh Kudus, itu guru besar kita. Jadi hal yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah, bangku kuliah, kita dapatkan di tempat lapang yang luas bersama dengan kuasa Roh Tuhan. Saudara sekalian, maka kalau kondisi itu bisa kita alami, sebagaimana mereka dilihat oleh masyarakat yang banyak, maka pastilah akan bertambah orang yang ikut. Karena itu pekerjaan Tuhan diberdirikan harus dengan kekudusan. Mereka tidak memaksakan kehendak, tapi mereka berdoa bersama-sama, Tuhan yang membukakan jalan. Kadang ada juga gereja yang tidak menuruti perintah yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Mereka mesti berbohong dulu untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Atau mungkin dia memakai aparat-aparat yang punya pangkat, dan kemudian memberikan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian terpaksa mesti berbohong. Ada yang mengatakan ini tempat hanya sekedar berkumpul. Ada yang mengatakan tempat inilah tempat untuk arisan dan lain sebagainya. Tatkala ditanya, kok ada musiknya? Ya sebelum itu kita nyanyi-nyanyi dulu. Nah, kalau pekerjaan Tuhan itu didirikan atas dasar kebohongan dan atas dasar keculasan, bagaimana mungkin itu bisa menjadi gereja Tuhan yang benar? Karena itu marilah kita bersama-sama ikutilah apa yang masih belum diizinkan Tuhan, ya biarkanlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mengalami tatkala membuka gereja Tuhan yang ada di Lamongan ini, saya melalui proses yang cukup panjang. Dalam artian, mulai pertama kali kontrak, tidak punya duit. Saya tidak mengedarkan les, apalagi les palsu ya, digambarkan dengan ini itu. Saya melihat juga ada itu papan atau sekarang apa namanya itu? Banner itu ya. Dituliskan wah, ibadah itu ditambahkan dengan BMD, beri makan Tuhan. Waduh, ngeri saya. Itu kok rasanya melas asih, tapi itu enggak benar itu. Memang ada di dalam kitab Matius itu, pasal berapa? 24 atau 25 itu ya. Itu dituliskan waktu itu Tuhan mengatakan bahwa waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Waktu aku tanpa pakaian engkau memberi aku pakaian. Tapi Tuhan mengatakan waktu ditanya, kapan Tuhan kami melihat Tuhan seperti itu? Tatkala engkau melakukan terhadap saudaramu yang hina, itulah kamu telah melakukannya untukku. Jadi tidak pantas kalau dijadikan slogan beri makan Tuhan untuk bisa kemudian menggoncangkan sakunya atau koceknya jemaat Tuhan supaya kocek jemaat Tuhan itu bisa menghambur keluar keuangannya. Salah dalam hal itu. Saya mulai dari nol, dalam artian pernah saya dalam kelaparan, pernah saya tidak punya pakaian. Bayangkan saja saya punya pakaian, begitu di Surabaya, saya cuci di gereja besar, tatkala itu ada pertemuan yang luar biasa se-Indonesia pada berada di gereja itu, karena gereja cukup besar. Saya cuci pakaian itu, untuk besok paginya mau saya bawa ke Lamongan, amblas semua. Tinggal 3 setel pakaian. 1 yang saya pakai, 1 yang ada di koper lagi, 1 pakaian tidur. Tetapi sampai sekarang saya tidak pernah kehabisan pemeliharaan Tuhan.
Nah saudara, dan juga saya bersyukur tatkala masih belum dapatkan izin untuk membangun gereja, saya tidak paksakan dengan curi-curi start ya. Omong-omong dengan akal bulus dan lain sebagainya, Tidak. Saya mohon, minta, masih belum diizinkan ya sudah. 4 tahun saya tunggu. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Mohon, sudah tidak bisa lagi doa yang bagus-bagus katanya. Saya bilang, Tuhan kalau Engkau memang menghendaki saya di sini, pasti Tuhan ada jalan untuk membangun sebuah gereja. Tuhan tolong, bisa membangun kira-kira 2 meter saja atau 1 meter saja, itu temboknya keliling dan tidak jadi atapnya dan kelengkapan dari rumah ibadah, saya sudah berterima kasih kepada Tuhan. Tapi sangat luar biasa, tahu-tahu saya menghadap bupati kembali, waktu itu Bapak Bupati Khasinu, lalu kemudian sedang berbincang-bincang, memikirkan ini itu. Kemudian di sana dipertemukan dengan Bapak Haryono yang pada waktu sebagai kepala Kesra, Kakan Kesra, dulu ada Kesra dulu ya. Kemudian tidak berapa lama datang lagi dari Agraria, yaitu Bapak Tabri. Lalu setelah itu datang lagi juga dari Dandim, Bapak Letkol Muntalib pada waktu itu sekitar tahun-tahun 70-an atau 70 lebih begitu ya. Yang kemudian masuk mereka-mereka ini dimintai Pak Bupati penjelasan bisa apa tidak, memungkinkan tidak gereja di sini. Langsung mereka seperti dituntun oleh Roh Kudus, tapi saya rasa bukan seperti ya, memang dituntun Roh Kudus. Langsung mengatakan, Pak, gereja itu tidak ada masalah apa-apa, izinkan saja, tidak ada masalah. Oh, langsung saya diberikan KTBLC untuk pergi ke Kakan Depak, dulu namanya Departemen Agama. Pada waktu itu yang menjadi kepala Departemen Agama adalah Bapak Marzuk. Ya, langsung beliau tanda tangan, semua tanda tangan, semua selesai, tidak ada masalah. Semua jalan dengan indah di dalamnya. Nah saudara, ini adalah pekerjaan dari kuasa Rohul Kudus. Maka itu perlu kita bersama melihat ayat 12 sampai dengan ayat 16 ini, pekerjaan roh begitu luar biasa. Waktu mereka bertambah banyak, terkenal begitu rupa, maka sudah bukan rahasia lagi kalau ada satu orang yang terkenal dan kemudian bisa melakukan ini itu, maka berbondong-bondonglah masyarakat itu. Karena apa? Masyarakat itu banyak yang susah. Bukan berarti orang yang kaya itu sudah pasti lepas dari kesusahan. Tidak. Kesusahannya dari sisi yang bermacam-macam. Karena faktor sakit. Ya, yang kaya karena faktor sakit atau faktor apa yang lainnya. Yang lainnya juga ada faktor karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kita melihat yang terlalu mendesak adalah orang yang sakit. Maka itu ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya, ini harapan mereka, bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Sedemikian rupa, bayangannya diharapkan tidak usah disentuh dengan tangan, ya. Bayangannya saja. Saudara, kalau waktu zamannya COVID seperti ini, dipenuhkan Roh Kudus, ada orang yang sakit, kita tidak boleh tumpang tangan, misalnya dengan bayangan saja bisa sembuh. Bukankah itu luar biasa, saudara? Apakah tidak mungkin terjadi? Mungkin terjadi, sangat mungkin. Karena itu perlu kita dekat dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus bukan cuma diterima, dibangga-banggakan di dalam glosolalia, tetapi adalah bagaimana karyanya, pekerjaannya Roh Kudus itu. Kenapa sampai kemudian mereka itu membawa balai-balai dan tilam? Ya, supaya apabila Petrus lewat, kenapa sampai begitu rupa? Karena memang banyak orang yang dilayani oleh para rasul ini sedemikian rupa, sehingga mereka
Tidak perlu untuk minta disentuh-sentuh, sama dengan wanita yang kena pendarahan selama berapa tahun itu. Dia tidak membutuhkan itu. Dia mau maju ke depan tidak bisa. Pagar betis begitu rupa. Maka dia berkata, asalkan ku jamah saja jubah-jubahnya, sembuhlah aku. Dan seperti itu, sembuh dia. Dan kita melihat ini yang disampaikan itu, banyak yang disembuhkan. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Luar biasa, saudara. Kita kepingin itu muncul kembali ke dalam kehidupan kita ini. Tapi ingat, banyak tantangan, kita mesti harus hidup dalam kekudusan. Dunia kita sekarang ini sudah bukan rahasia lagi, dunia hoax. Ya, semua lewat hoax untuk membangun kedudukan, mempertahankan kedudukan, meningkatkan kedudukan, untuk bisa menggait seseorang supaya cinta. Semuanya lewat tipuan-tipuan yang seperti ini. Karena itu kita mesti melewati perjuangan, proses yang cukup berat. Siapa tahu mungkin di antara saudara pernah hanya bergantung kepada hal-hal yang demikian. Tetapi mari kita kembali, supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus dan hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, dan kita akan melihat mujizat itu akan tetap berjalan. Bukan dengan koar-koar, bukan dengan spanduk yang besar, bukan juga dengan berbagai-bagai berita yang merupakan propaganda dan lain sebagainya, tapi dengan doa dan kesatuan hati, kesatuan roh, Roh Allah akan bekerja. Dan yakin, jikalau kita semua melakukan itu, Roh Allah akan bekerja. Amin. Marilah kita bersama. Sampai di sini, kita akan sambung pada besok, pada bagian ayat yang berikutnya, supaya kita bersama menghayati, merenungkan. Renungkanlah malam ini, siapakah saya? Siapakah aku ini? Bukankah aku ini juga anak Tuhan? Perlu juga Roh Kudus turun ke atasku. Memang harus, supaya Tuhan berkarya. Ingat Filipi 2 ayat 13, Allah yang akan bekerja. Kalau Allah yang bekerja, tidak ada satupun yang gagal dan yang batal. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Engkau mengetahui situasi yang ada sekarang ini. Mengalami banyak sekali kendala-kendala. Membutuhkan terobosan yang bisa menembus segalanya. Kekuatan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan itu tidak ada lain kecuali Roh Kudus. Karena itu biarlah apa yang kami lakukan semua tidak lepas dari kekudusan. Berusaha untuk membangun gereja, berusaha untuk mengembangkan sekolah, berusaha juga untuk memberitakan tentang Injil Tuhan. Biarlah kami tidak terjebak ke dalam usaha kemanusiaan yang kemudian belajar dengan tipu-tipu. Singkirkanlah semuanya ini. Kami persilakan Roh Kudus yang bekerja, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nilai kekudusan yang tampak. Berkatilah kiranya jemaat-Mu, berkatilah mereka para pendengar yang melihat, berkatilah semua kalau ada kesukaran kesulitan, undang Roh Kudus masuk, dan Roh Kudus akan bekerja berkarya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara sekalian, bacalah Alkitab, ulangi lagi, renungkanlah, dan lakukanlah sikap menyembah. Kalau dulu belum pernah, cobalah untuk menyembah sungguh-sungguh. Bacalah firman Tuhan itu. Kalau dulu cuma membaca seperti baca koran, sekarang tekunilah, galilah isi di dalamnya. Roh Kudus menuntun saudara untuk mengenalinya. Demikian selesailah ibadah doa penyembahan kita pada malam hari ini. Akan kita sambung lagi pada besok 6:30 sampai dengan selesai. Dan saudara ikutilah terus, saudara yang mengikuti, yang bersikap menyembah, memuji, memuja Tuhan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin.